Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang keren banget sekaligus menegangkan. Perang dingin. Perang kok dingin? Tenang, kita bakal ngebahas kenapa perang ini disebut perang dingin. Jadi meski nggak ada peluru yang ditembakkan, ketegangannya benar-benar bikin deg-degan. Bayangin ini kayak kamu lagi nunggu hasil ujian matematika keluar. Tegang sih, tapi kamu nggak tahu apa yang bakal terjadi. Nah, kira-kira kayak gitu deh rasanya perang dingin. Jadi setelah Perang Dunia II selesai, Amerika Serikat dan juga Uni Soviet yang tadinya temenan buat ngalahin Nazi, tiba-tiba jadi musuh bebuyutan. Dan ini bukan soal kebencian pribadi, tapi karena ideologi mereka yang beda banget. Amerika adalah negara kapitalis yang menganut demokrasi, sementara Uni Soviet adalah negara komunis yang menganut sistem pemerintahan otoriter. Oke, jadi apa sih emangnya bedanya kapitalisme dan juga komunisme? Nah, kapitalisme itu sendiri sistem ekonomi di mana individu bebas punya bisnis sendiri, mencari untung dan bersaing di pasar bebas. Nah, kalau komunisme, kebalikannya, negara yang mengatur semuanya. Negara ini kayak ibu rumah tangga yang bilang, semua harus rata, gak ada yang boleh kaya sendiri. Gimana, udah kebayang kan? Jadi kalau komunisme itu semua diatur negara, nggak ada orang yang boleh paling kaya, yang paling punya banyak bisnis, terus ada orang yang benar-benar miskin nggak punya bisnis. Tapi kalau kapitalis kan itu bisa ada yang orang yang kaya banget, punya bisnis di mana-mana, ada juga orang yang miskin banget. Jadi itu tergantung kerja kerasnya aja ya. Nah kalau komunisme nggak mau kayak gitu, semua harus rata dan itu harus dikelola oleh negara. Jadi itu bedanya komunisme dan juga kapitalisme ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, kita lihat dulu awal mula kenapa sih Amerika sama Uni Soviet bisa jadi musuhan. Padahal kan, waktu Perang Dunia Kedua mereka sama-sama jadi pahlawan dunia yang ngalahin Hitler dan juga Nazi. Jawabannya adalah ideologi tadi ya. Seperti yang aku bilang tadi, Amerika punya kapitalisme sementara Uni Soviet punya komunisme. Setelah Perang Dunia Kedua, dua kekuatan besar ini nggak sepakat soal masa depan dunia. Amerika pengen dunia yang bebas, demokratis, di mana setiap orang punya hak untuk memilih pemimpinnya. Uni Soviet di sisi lain pengen dunia yang diatur oleh negara di mana semua orang sama rata dan juga sama rasa. Bayangin kamu lagi duduk bareng teman-teman kamu di kafe, yang satu bilang, aku mau kopi deh. Terus yang lain bilang, aku maunya teh. Terus nggak ada yang mau ngalah, akhirnya kafenya berantakan. Nah kira-kira kayak gitu antara Amerika dan juga Uni Soviet. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia itu benar-benar hancur, terutama di Eropa. Amerika pengen bantu Eropa bangkit lagi lewat rencana Marshall, sebuah program bantuan ekonomi yang dibiayai Amerika untuk membangun kembali negara-negara yang hancur karena perang. Tapi Uni Soviet nggak seneng dengan ide ini. Mereka jadi curiga, wah Amerika nih kayaknya punya maksud terselubung ya, mengendalikan Eropa lewat uang. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia terbagi jadi dua kubu besar. Di satu sisi ada Amerika dan sekutu-sekutunya yang ada di barat yang pro kapitalisme dan juga demokrasi. Di sisi lain ada Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur yang pro komunisme. Batas yang memisahkan kedua blok ini disebut tirai besi. Bayangin kayak ada pagar tinggi yang memisahkan dua tetangga yang gak akur. Yang satu suka nyetel musik yang keras-keras, nah yang satu itu pengen suasana yang tenang tuh kayak gitu ya. Jadi udah terbagi dua. Tirai besi ini nggak cuma jadi istilah politik ya, tapi beneran memisahkan negara-negara Eropa jadi dua bagian. Di sebelah barat kita punya negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Jerman Barat yang didukung oleh Amerika. Di sebelah timur ada Polandia, Cekoslovakia, dan Jerman Timur yang dikendalikan oleh Uni Soviet. Uni Soviet nggak mau kapitalisme menyebar ke negara-negara di Eropa Timur. Jadi mereka membangun blok-blok komunis untuk melindungi pengaruh mereka. Dan ini adalah awal dari Perang Dingin. Dua blok yang saling mencurigai satu sama lain. Nah, setelah dunia terbagi dua, masing-masing blok mulai bersaing nggak cuma di bidang politik, tapi juga di bidang senjata. Disinilah kita kenal istilah perlombaan senjata Amerika dan juga Uni Soviet. Mereka sama-sama berlomba-lomba bikin senjata nuklir sebanyak mungkin. Tapi ini bukan cuma soal jumlah senjata teman-teman, tapi siapa yang punya bom paling besar dan paling kuat. Setelah Amerika meledakkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki,
Uni Soviet nggak mau kalah. Pada tahun 1949, mereka berhasil menguji bom atom pertama mereka. Wow. Bayangin ya, kalau mereka lagi main monopoli, tapi ini bukan soal uang ya, melainkan soal bom nuklir. Makin banyak senjata nuklir yang mereka punya, makin besar juga dong ancaman buat lawan. Perlombaan senjata ini benar-benar bikin tegang dunia. Semua negara takut kalau salah satu dari dua kekuatan ini mulai melepaskan bom, maka seluruh dunia bisa hancur. Ini yang bikin istilah MAD muncul, yaitu Mutually Assured Destruction. Intinya, kalau salah satu negara mulai perang nuklir, kedua negara bakal hancur beserta seluruh dunia. Meski Amerika dan Uni Soviet nggak pernah benar-benar perang langsung, mereka sering banget bertempur lewat negara-negara lain. Ini yang disebut perang proksi ya. Mereka mendukung negara-negara sekutu mereka di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Kayak kamu lagi nggak mau berteman langsung sama orang, tapi kamu kirim teman kamu buat berantem atas nama kamu. Seru tapi agak licik juga ya ini. Salah satu perang proksi yang paling terkenal adalah Perang Korea ya. Ini di tahun 1950 sampai 1953. Korea terbagi jadi dua setelah Perang Dunia Kedua. Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Korea Selatan yang didukung oleh Amerika. Ketika Korea Utara menyerang Korea Selatan, Amerika langsung turun tangan untuk membela sekutunya. Perang ini berlangsung 3 tahun dan akhirnya gencatan senjata dicapai pada tahun 1953. Perang Korea meninggalkan luka besar, terutama karena sampai sekarang Korea masih terbelah menjadi dua negara yang saling bermusuhan, Korea Utara yang komunis dan Korea Selatan yang kapitalis. Nah, ini dia momen paling mendebarkan dalam Perang Dingin ya. Ada lagi yaitu krisis rudal Kuba. Pada tahun 1962, dunia nyaris terjebak dalam perang nuklir yang beneran ya. Ini beneran dunia benar-benar mau hancur ya gara-gara rudal-rudal ini. Kamu kayak main petak umpet, tapi yang disembunyikan adalah bom nuklir. Gak seru banget kan? Nyeremin ya. Oke, jadi ceritanya gini. Uni Soviet memasang rudal nuklir di Kuba, negara yang sangat dekat dengan pantai Amerika Serikat. Amerika nggak terima dong dengan hal ini karena rudal-rudal itu bisa menghancurkan kota-kota besar Amerika dalam hitungan menit. Ketegangan memuncak ketika Presiden John F. Kennedy memutuskan untuk memblokade Kuba dan mencegah kapal-kapal Soviet membawa lebih banyak rudal. Wah, ini kayak permainan chicken di mana dua mobil melaju kencang ke arah satu sama lain dan siapa yang belok duluan dianggap kalah. Jadi selama 13 hari, dunia ini kayak nahan napas gitu ya. Semua orang takut kalau Uni Soviet dan Amerika bakal mulai saling tembak dengan senjata nuklir. Tapi untungnya, pada saat-saat terakhir, kedua negara mencapai kesepakatan. Uni Soviet setuju untuk menarik rudal mereka dari Kuba, sementara Amerika setuju untuk nggak menyerang Kuba dan secara diam-diam menarik rudalnya dari Turki. Setelah perlombaan senjata bikin suasana dunia makin panas, Amerika dan Uni Soviet memutuskan buat pindah arena. Dan arena baru mereka ini bukan di bumi. Di mana coba? Di luar angkasa. Bayangin mereka kayak anak kecil yang main tebak-tebakan. Oke, siapa yang bisa terbang paling tinggi? Dan tebak siapa menang? Uni Soviet. Dia berhasil bikin Amerika tercengang dengan peluncuran Sputnik pada 1957. Jadi pada 4 Oktober 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit pertama di dunia, Sputnik 1. Ini membuat Amerika ketar-ketir karena Uni Soviet jelas unggul dalam teknologi luar angkasa. Perlombaan luar angkasa pun dimulai. 2 tahun setelah Sputnik, Amerika mendirikan NASA, Badan Antariksa Khusus yang bertugas untuk mengejar ketertinggalan. Lalu pada tahun 1961, Uni Soviet lagi-lagi bikin Amerika Serikat terkaget-kaget saat Yuri Gagarin, kosmonot Uni Soviet, jadi manusia pertama yang berhasil mengelilingi bumi di luar angkasa. Wah, Amerika semakin terdesak nih. Di saat Amerika mikir gimana ya cara ngejarnya, Uni Soviet udah bersorak-sorai, lihat nih kita menang lagi kan. Tapi jangan salah, Amerika nggak menyerah begitu saja. Presiden John F. Kennedy dengan gayanya yang optimis bilang, oke, kita bakal kirim manusia ke bulan dan kita akan menang. Dan benar saja, pada 1969, astronot Amerika Neil Armstrong jadi orang pertama yang menjejakkan kakinya di bulan.
Dan pastinya dia langsung bilang kalimat yang ikonik, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Jadi ini Neil Armstrong bilang gini, yang maksudnya langkah kecil yang telah dia lakukan itu, maksudnya langkah kecil di bulan itu ya, satu langkah di bulan itu adalah satu perubahan besar ya buat umat manusia, karena ada seseorang yang bisa melangkah di bulan. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau Uni Soviet yang duluan, mungkin dia bakal bilang lagi nih, udah dibilang kita lebih cepet. Jadi perlombaan luar angkasa ini bukan cuma soal siapa yang lebih canggih teknologinya, tapi juga soal siapa yang punya kendali di luar angkasa. Dan bagi dunia, pendaratan di bulan jadi simbol kemenangan Amerika dalam perlombaan yang luar biasa ini. Setelah bertahun-tahun tegang nih antara Amerika dan juga Uni Soviet, ketakutan akan perang nuklir dan persaingan yang gak ada habisnya, akhirnya pada tahun 1970-an, ada satu fase di mana Amerika dan Uni Soviet coba untuk santai dulu. Kayak dua orang yang habis marah-marah terus akhirnya bilang, oke, kita chill dulu ya, tenang dulu. Tarik napas, buang napas. Nah, inilah yang disebut era detente ya. Detente adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan fase menurunnya ketegangan antara Amerika dan juga Uni Soviet pada awal 1970-an. Pada masa ini, kedua negara mulai bicara soal pengurangan senjata nuklir. Jadi mereka akhirnya duduk bareng buat bilang kayak, senjata nuklir kita udah kebanyakan deh bro. Kayaknya kita harus istirahat dulu ya. Jadi perjanjian penting pada masa ini adalah SALT I atau Strategic Arms Limitation Talks, mereka singkat jadi SALT, yang ditandatangani pada tahun 1972. Perjanjian ini bertujuan untuk membatasi jumlah senjata nuklir yang dimiliki kedua negara. Tentu saja detente nggak berarti mereka langsung jadi temenan, tapi setidaknya ini adalah usaha untuk mencegah kehancuran global. Bayangin kalau mereka udah capek main game perang, terus bilang, oke, kita main catur aja deh sekarang, lebih santai. Namun sayangnya, era detente nggak berlangsung lama. Di akhir 1970-an, ketegangan kembali memuncak ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan. Amerika nggak tinggal diam dan sekali lagi perang dingin kembali memanas. Ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada 1979, ini jadi panggung baru dalam Perang Dingin. Afghanistan jadi negara di mana dua kekuatan besar ini kembali berseteru. Meski mereka nggak bertempur secara langsung, tapi mereka kayak perang proksi tadi ya, menggunakan satu negara lain, pihak ketiga. Kayak lagi main catur, tapi tiba-tiba mereka bosan dan mulai melempar bidak catur satu sama lain. Amerika nggak mengirim pasukannya langsung ke Afghanistan, tapi mereka mendukung kelompok mujahidin yang berperang melawan pasukan Soviet. Kelompok ini menerima senjata dan pelatihan dari CIA dengan harapan bisa mengusir Uni Soviet dari wilayah tersebut. Afghanistan jadi medan pertempuran yang brutal bagi Uni Soviet. Selama satu dekade, mereka berusaha memenangkan perang di sana, tapi akhirnya terpaksa mundur pada tahun 1989. Nah, perang ini jadi beban berat bagi Uni Soviet, baik secara militer maupun ekonomi. Uni Soviet mungkin jadi mikir ya, kenapa sih kita ikut campur di Afghanistan, ini benar-benar ngerusak mood ya. Oke, ini disclaimer ya, aku nggak maksud mengetahui perang-perang yang telah terjadi ya. Jadi ini pembawaan aku aja yang sedikit lebih santai supaya topik berat ini bisa sampai ya. Jadi aku nggak maksud meremehkan perang-perang yang sudah terjadi selama ini ya, kayak perang Afghanistan tadi. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sampai kita di penghujung ceritanya ini, Perang Dingin berakhir ketika Uni Soviet runtuh. Jadi setelah drama yang tadi semuanya, akhirnya ini endingnya ya. Pada akhir 1980-an, Uni Soviet yang mulai kehilangan cengkramannya di Eropa Timur, negara-negara seperti Polandia, Cekoslovakia, dan juga Hungaria mulai bangkit melawan pemerintahan komunis yang didukung oleh Uni Soviet. Rakyat-rakyat di negara ini menuntut kebebasan dan juga demokrasi. Dan salah satu momen paling ikonik dari runtuhnya Uni Soviet adalah jatuhnya tembok Berlin pada tahun 1989. Jadi ini tembok yang selama puluhan tahun memisahkan Jerman Barat dan juga Jerman Timur akhirnya diruntuhkan oleh rakyat, dan ini jadi simbol kemenangan demokrasi atas komunisme. Runtuhnya tembok Berlin menjadi awal dari akhir bagi Uni Soviet.
Pada tahun 1991, Uni Soviet resmi bubar. Negara-negara pecahan Soviet seperti Rusia, Ukraina, dan Belarusia mendeklarasikan kemerdekaannya. Uni Soviet akhirnya bilang, oke, kita kayak udah menyerah aja ya, udah capek juga berantem terus. Jadi teman-teman, perang dingin mungkin gak penuh dengan tembakan, tapi ketegangannya terasa sampai ke seluruh dunia, dari persaingan nuklir, perang proksi, sampai perlombaan luar angkasa. Perang dingin membentuk dunia kita hari ini. Dan untungnya meski namanya perang dingin, gak ada yang benar-benar meledakkan dunia ini ya. Tapi yang bisa kita pelajari dari perang dingin ini adalah betapa pentingnya diplomasi dan dialog untuk mencegah konflik besar terjadi. Meskipun dua negara besar ini selalu berseteru, pada akhirnya mereka berhasil menghindari perang nuklir yang bisa menghancurkan semuanya. Oke deh teman-teman, terima kasih sudah nonton video kali ini. Semoga kalian jadi lebih paham soal perang dingin dengan gaya yang lebih santai ya. Jadi aku gak maksud membercandai ataupun meremehkan perang-perang ini, karena pastinya kita sangat berduka dengan semua korban-korban jiwa, korban apapun itu yang terjadi karena perang. Oke, next time kita bahas yang lain lagi. Jadi tetap stay tune di channel aku. Thank you.